Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Pada hari ini, Ibu sangat senang karena bisa berbagi bersama kalian dalam kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa atau LDKS SMP Negeri 6 Kuningan. Pada hari ini, sebelum Ibu memulai, izinkan Ibu mengajukan permohonan maaf terlebih dahulu karena pada hari ini Ibu tidak bisa hadir secara langsung memberikan materi. Jadi pada hari ini kita hanya bertemu via video ini saja, tapi semoga tidak mengurangi esensi materi yang akan diberikan. Ibu berharap apa yang nanti Ibu sampaikan bisa dipahami meskipun dengan cara seperti ini dan tetap bermanfaat untuk kalian semua. Pada kesempatan hari ini, materi yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang konsep kepemimpinan dalam Islam dan bagaimana menjadi pemimpin yang ideal sesuai dengan ajaran Islam dan teladan yang diberikan Nabi Muhammad SAW. Meskipun hanya melalui video ini, Ibu berharap kita semua tetap fokus dan mengikuti dengan baik. Jangan ragu untuk mencatat poin-poin penting dan semoga materi ini memberikan inspirasi serta pemahaman baru mengenai bagaimana kita bisa menjadi pemimpin yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Ibu juga berharap semoga apa yang Ibu sampaikan ini bisa membantu kalian dalam menjalankan tugas kepemimpinan, terutama sebagai anggota OSIS di SMP Negeri 6 Kuningan. Yuk kita mulai. Pengertian dari kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses di mana seseorang memimpin atau mengarahkan sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan tidak hanya terbatas pada kekuasaan atau posisi tertentu, tetapi mencakup berbagai aspek yang melibatkan interaksi, tanggung jawab, serta pengaruh yang dimiliki seorang pemimpin terhadap orang lain. Kepemimpinan mencakup banyak aspek yang saling terkait, mulai dari kepemimpinan pribadi dan sosial hingga tanggung jawab moral dan strategis. Seorang pemimpin yang efektif adalah yang dapat menggabungkan berbagai aspek ini untuk memimpin dengan bijaksana, adil, dan penuh tanggung jawab, baik di dalam organisasi, masyarakat, maupun dalam konteks kehidupan sehari-hari. Berbicara mengenai kepemimpinan dalam Islam, hal yang harus diingat diantaranya ada beberapa poin. Yang pertama, kepemimpinan adalah amanah. Setiap dari kita memiliki peran dalam memimpin, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Kita juga harus tahu bahwa dalam Islam, kepemimpinan itu bukan hanya sekedar jabatan atau kedudukan. Kepemimpinan itu adalah amanah atau kepercayaan yang diberikan oleh Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nisa, surah keempat ayat 58, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyerahkan amanat-amanat kepada yang berhak menerimanya. Maksud dari ayat ini mengajarkan kita untuk menyerahkan tugas atau tanggung jawab kepada orang yang kompeten, artinya memiliki kapasitas kemampuan yang sesuai dengan apa yang akan dipimpinnya. Setelah dia diberikan tugas dan tanggung jawab itu, tugas selanjutnya adalah menjaga amanah tersebut dengan baik. Amanah bukanlah sesuatu yang ringan. Sebagai pemimpin, kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Hadis ini mengingatkan bahwa setiap orang dalam kapasitas apapun adalah pemimpin, dan sebagai pemimpin, kita harus selalu sadar akan tanggung jawab kita. Kita harus memimpin dengan adil, bijaksana, dan penuh kejujuran, serta selalu bertanggung jawab atas apa yang kita pimpin, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi, menjadi pemimpin itu bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi tentang tanggung jawab. Sebagai anggota OSIS, kalian harus sadar bahwa posisi kalian adalah amanah yang harus dijaga dengan baik. Yang kedua, kepemimpinan yang berlandaskan kejujuran dan keadilan. Seorang pemimpin yang baik harus selalu jujur dan adil. Kejujuran adalah salah satu sifat yang sangat dihargai dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 70 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Nabi Muhammad, kalian tahu kan, dikenal sebagai Al-Amin atau orang yang terpercaya. Beliau selalu mengutamakan kejujuran dalam segala hal. Dan dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad juga pernah mengatakan, jujurlah karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Nah, julukan Al-Amin ini diberikan kepada Nabi Muhammad bukan hanya mencerminkan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat Mekah pada waktu itu, tetapi juga menunjukkan teladan bagi umat Islam untuk selalu menjaga kejujuran, amanah, dan integritas dalam setiap aspek kehidupan. Seorang pemimpin atau individu yang baik dalam Islam harus meneladani sifat al-amin ini untuk membangun kepercayaan dan mengarahkan orang lain menuju kebaikan. Selain kejujuran, tadi Ibu juga mengatakan eh, seorang pemimpin itu harus mampu berlaku adil. Keadilan adalah prinsip utama dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 58 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berlaku adil dan memberikan hak kepada yang berhak. Nah, seorang pemimpin yang baik adalah yang mampu berlaku adil dalam setiap tindakan dan keputusan. Keadilan adalah dasar dari kepemimpinan yang sukses dan memberikan dampak positif tidak hanya bagi individu, tapi juga bagi kelompok atau masyarakat yang dipimpin. Dalam Islam, keadilan merupakan salah satu nilai yang utama yang harus dijunjung tinggi, dan pemimpin yang adil akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala serta menjadi teladan baik bagi orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya, mengayomi dan melayani rakyat. Dalam hal ini, mengayomi dan melayani siswa-siswa yang lain yang bukan anggota OSIS. Nah, seorang pemimpin dalam Islam tidak hanya memberi perintah, tetapi juga harus mengayomi dan melayani orang yang dipimpinnya. Sebagai ketua dan anggota OSIS, tugas kalian adalah membantu teman-teman di sekolah agar mereka merasa nyaman dan didukung. Pemimpin yang baik itu adalah yang selalu siap melayani dan membantu. Dalam hal ini, teladan yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak hanya memimpin dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan yang nyata. Teladan yang diberikan Rasulullah ini bahkan diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Contoh kepemimpinan dari Khulafaur Rasyidin yang paling terkenal sangat menyayangi rakyatnya itu adalah kisah dari Umar bin Khattab. Seperti yang kalian tahu, Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua yang mengganti Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Umar bin Khattab disebut sebagai Amirul Mukminin atau pemimpin orang-orang mukmin. Kenapa begitu? Karena Umar bin Khattab ketika menjabat sebagai khalifah sangat mengayomi rakyatnya. Contohnya ketika Umar bin Khattab sering berjalan-jalan malam, melihat situasi di sekitar
rumahnya, apakah ada orang yang kesulitan ataupun tidak. Nah, Umar bin Khattab adalah salah satu khalifah yang sangat terkenal dalam sejarah Islam karena kepemimpinan beliau yang penuh dengan keteladanan. Beliau juga adalah orang yang adil dan sangat mengayomi terhadap rakyatnya. Umar memberikan teladan yang sangat baik bagi pemimpin di masa kini tentang bagaimana seharusnya seorang pemimpin memperhatikan kepentingan rakyatnya, menjaga keadilan dan selalu menegakkan keadilan. Dalam konteks OSIS, melayani dan mengayomi ini memiliki arti yang sangat penting karena OSIS berperan sebagai organisasi yang mewakili siswa, suara siswa, dan bertanggung jawab bertugas untuk menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung bagi seluruh siswa lainnya. Maksudnya berusaha untuk mendukung dan memfasilitasi kebutuhan siswa dalam berbagai aspek kehidupan sekolah, baik itu kegiatan akademik, sosial, maupun emosional. OSIS sebagai pemimpin di sekolah harus memiliki sikap adil dan bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung bagi seluruh siswa, serta menjadi teladan yang baik bagi teman-temannya. Kemudian yang keempat yaitu kepemimpinan yang bijaksana. Seorang pemimpin yang bijaksana tidak akan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Dia akan mendengarkan pendapat orang lain, mempertimbangkan berbagai faktor dan akhirnya memilih keputusan yang terbaik untuk semuanya. Keputusan yang diambil seorang pemimpin harus mempertimbangkan berbagai aspek termasuk mendengarkan pendapat dari anggotanya yang lain. Jadi seorang pemimpin yang bijaksana tidak akan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Dia akan mendengarkan pendapat orang lain, mempertimbangkan berbagai faktor, dan akhirnya memilih keputusan yang terbaik untuk semuanya. Kebijaksanaan dalam memimpin bukan hanya tentang memiliki pengetahuan atau kekuasaan, tetapi juga tentang kemampuan untuk bertindak dengan hati-hati, mempertimbangkan dampak keputusan yang diambil, menghargai orang lain, dan menjadi teladan yang baik. Pemimpin yang bijaksana akan selalu berusaha untuk membawa kebaikan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang yang berada di sekitarnya. Nah, jadi karena kalian anggota OSIS, pasti kedepannya kalian akan sering berkumpul, melakukan rapat, musyawarah, dan mengambil keputusan-keputusan. Maka diharapkan kalian bisa membuat keputusan yang bijaksana, yang bukan hanya yang bukan hanya menguntungkan diri kalian sendiri, tapi lebih kepada kemaslahatan atau kebersamaan semuanya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah musyawarah dan kerjasama. Kepemimpinan dalam Islam juga mengajarkan kita untuk selalu musyawarah atau berdiskusi bersama dalam mengambil keputusan. Sebagai pemimpin, kalian tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Kalian harus melibatkan teman-teman dan mendengarkan pendapat mereka. Dengan cara ini, keputusan yang diambil akan lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Kepemimpinan yang melibatkan musyawarah dan kerjasama adalah bentuk kepemimpinan yang mementingkan kolaborasi dan keterlibatan bersama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas. Dalam konteks ini, seorang pemimpin tidak hanya bertindak sebagai pihak yang mengambil keputusan, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendukung semua pihak untuk berbagi ide, mendiskusikan masalah, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan yang melibatkan musyawarah dan kerjasama merupakan bentuk kepemimpinan yang sangat menghargai keterlibatan bersama, penghargaan terhadap ide-ide, dan semangat untuk bekerja bersama mencapai tujuan. Musyawarah memastikan bahwa keputusan yang diambil lebih matang dan dapat diterima banyak pihak, sementara kerjasama
menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab bersama dalam menjalankan tugas. Kedua hal ini adalah prinsip dasar dalam kepemimpinan yang bijaksana dan efektif, baik dalam konteks OSIS, organisasi lain maupun kepemimpinan lainnya. Sebelum Ibu mengakhiri sesi kali ini, beberapa hal yang mungkin bisa dijadikan pesan penting dalam materi yang Ibu sampaikan tadi, bahwa kepemimpinan itu bukan hanya soal kekuasaan atau status, tetapi lebih kepada tanggung jawab yang besar. Pemimpin sejati adalah mereka yang mengayomi, melayani, dan menginspirasi orang di sekitarnya. Seorang pemimpin yang baik bukan hanya tahu apa yang harus dilakukan, tetapi juga tahu bagaimana mendengarkan, menghargai pendapat orang lain, dan yang terpenting berjiwa besar dalam mengambil keputusan. Ingat ya, sebagai anggota OSIS, kalian adalah pemimpin di sekolah ini, baik dalam konteks kecil seperti dalam organisasi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kebijaksanaan, musyawarah, dan kerjasama adalah kunci untuk membawa tim atau organisasi kalian menuju keberhasilan. Seorang pemimpin yang baik tahu kapan harus bertindak, kapan harus mendengarkan, dan kapan harus menyatukan semua ide untuk kebaikan bersama. Jangan pernah merasa bahwa kepemimpinan itu hanya untuk yang berani tampil atau yang punya banyak followers. Kepemimpinan adalah tentang memberi contoh, tentang mengajak orang lain untuk bertumbuh, dan tentang berkorban untuk kepentingan bersama. Pesan Ibu, jadilah pemimpin yang inspiratif, yang memotivasi, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan yang nyata. Ibu sangat berharap kalian akan selalu ingat untuk menjaga nilai-nilai kepemimpinan yang telah kita pelajari hari ini. Ingat ya, setiap tindakan kita sebagai pemimpin bisa mempengaruhi teman-teman kita dan bahkan sekolah kita secara keseluruhan. Maka lakukanlah dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan integritas. Semoga materi ini bisa bermanfaat, memberi pencerahan dan memotivasi kalian untuk menjadi pemimpin yang lebih baik, tidak hanya dalam OSIS tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada akhirnya setiap kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri, bagi teman-teman, dan bagi masa depan yang lebih baik. Teruslah berusaha, teruslah berkembang, dan jadilah pemimpin yang bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.